Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bonisa Fitria. Saya perwakilan dari kelompok 3 mata kuliah Pendidikan Inklusi akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sistem dalam pendidikan inklusi adalah materi yang akan kami paparkan dengan nama kelompok Nela Luciana, Viana Indah Kurnia, Bonisa Fitria, Niken Meza Farhani, Yola Agustin, Indra Kurniati, dan Reni Anggraini. Sebelum ke materi inklusif sebagai sebuah sistem, harus mengetahui dulu pengertian sistem itu sendiri. Yang pertama, menurut Bonar, sistem sebagai sebuah kumpulan sumber daya yang saling berhubungan untuk mencapai sebuah tujuan. Lalu menurut Raymond, sistem sebagai suatu himpunan dari unsur-unsur yang saling berkaitan, sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan terpadu. Lalu menurut Juhri, sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas elemen-elemen yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain, tidak dapat dipisahkan. Nah, ada 4 komponen sistem secara umum. Yang pertama, komponen input atau masukan. Lalu yang kedua, komponen proses. Yang ketiga, komponen output, luaran. Yang keempat, komponen outcome atau dampak. Setelah mengetahui sistem secara umum, sekarang sistem dalam pendidikan inklusif. Inklusif sebagai sebuah sistem memandang bahwa keseluruhan proses pendidikan di sekolah maupun di luar sekolah pada hakikatnya tidak mungkin melepaskan diri dari pendidikan inklusif. Terdapat 6 komponen dalam sistem pendidikan inklusif. Komponen yang pertama, raw input. Dalam pendidikan inklusif, yang menjadi masukan mentahnya adalah peserta didik berkebutuhan khusus. Lalu, instrumental input. Dalam sekolah reguler, masukan instrumental antara lain berupa kurikulum, sarana-prasarana, ketenagakerjaan, pembiayaan, dan pedoman yang menyangkut pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya, environmental input. Dukungan lingkungan sangat penting dalam proses pendidikan di sekolah. Demikian pula pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, karena input lingkungan menjadi sangat penting. Selanjutnya, komponen proses. Komponen ini merupakan inti dari kegiatan pendidikan. Dan komponen selanjutnya, komponen output, adalah gambaran tentang keluaran proses pendidikan. Komponen yang terakhir adalah komponen outcome, adalah impact atau dampak dari output yang dihasilkan. Lalu, implikasi manajerial pendidikan inklusif. Selanjutnya ada 5 manajerial menurut Kementerian Pendidikan Nasional. Yang pertama, pendidikan inklusif berarti menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang hangat, menerima keanekaragaman, dan menghargai perbedaan. Guru mempunyai tanggung jawab di dalamnya. Yang kedua, mengajarkan kelas yang heterogen memerlukan perubahan pelaksanaan kurikulum secara mendasar. Yang ketiga, pendidikan inklusif berarti menyiapkan dan mendorong guru untuk mengajar secara interaktif. Selanjutnya, manajerial yang keempat, pendidikan inklusif berarti menyediakan dukungan dorongan bagi guru di kelas secara terus-menerus dan menghapus hambatan yang berkaitan dengan isolasi profesi. Dan yang terakhir, pendidikan inklusif berarti melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses perencanaan keberhasilan. Lalu ada 3 hal sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang harus mengalami perubahan dibandingkan dengan sekolah konvensional. Yang pertama, implikasi terhadap manajer sekolahnya. Yang kedua, implikasi terhadap manajemen kelas. Dan yang ketiga, implikasi terhadap kurikulum dan manajemen pembelajaran. Baiklah, jadi kesimpulan dari presentasi yang kami buat adalah inklusi sebagai sebuah sistem sesungguhnya merupakan gambaran bahwa inklusif adalah suatu paradigma pendidikan yang berpusat di sekolah,
tetapi diharapkan dapat mempengaruhi sistem kehidupan di dalam masyarakat. Nah, sistem dalam pendidikan inklusif mencakup komponen raw input, environmental input, instrumental input, komponen proses, komponen output, dan outcome. Keberhasilan pendidikan inklusif tergantung pada fungsinya masing-masing subsistem dalam pendidikan tersebut. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.